Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi, dan naiklah oleh malaikat hafazah bi amalil abdi, dengan membawa amal seorang hamba Allah. Lahu dawun qada'i syamsi, bagi amalan itu ada cahaya seperti cahaya matahari. Min salatin, daripada salat, wa zakatin zakat, wa hajjin haji, wa umratin umrah, wa jihadin jihad, wa siyamin dan puasa. Fayujawizuna bihi ila sama'i sadisati, maka melewatilah malaikat hafadzah itu dengan membawa amal hamba menuju langit yang ke-6. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka berkata kepada malaikat hafadzah oleh malaikat yang ditugasi dengan langit yang ke-6, kifu, berhentilah kalian, wadribu bihadzal amal wajha sahibi, pukulkan olehmu dengan amal ini ke muka yang punyanya. Innahu kana la yarhamu insanan qattu, sesungguhnya dia, yaitu adalah dia, yaitu tidak menyayangi akan manusia orang lain qattu, sama sekali. Min ibadillah, seorang manusia daripada hamba-hamba Allah, asabahu bala'un aw marad, yang menimpa kepada manusia itu bala, bencana atau penyakit. Bal kana yushmitu bihi, bahkan adalah dia, yaitu girang ia dengannya. Ana malakur rahmati, adapun aku, yaitu malaikat kasih sayang. Amaroni Rabbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi, telah memerintah padaku oleh Tuhanku bahwa tidak boleh membiarkan aku akan amalnya dia, melewati amal itu akan daku kepada selainku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas hadis yang sangat panjang, yang mana diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud, daripada Sayyidina Khalid bin Ma'dan, daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi, masing-masing langit itu ada malaikat penunggunya. Tiap pintu langit ada malaikat yang punya tugas khusus. Masing-masing amalan hamba itu ada yang mengontrolnya. Nah, malaikat pencatat amal namanya malaikat hafazah.
Nyatetin tuh dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, apa aja yang dikerjakan nama kita semuanya dicatat, termasuk amal buruk maupun amal baik. Ini kita berbicara amal nih. Ada seorang hamba ibadahnya Masya Allah, sholatnya banyak tiap malam, ibadahnya luar biasa, sholatnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum sholat asar 4 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat, sesudah sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat, sebelum sholat subuh 2 rakaat. Belum lagi dia duhanya, belum lagi dia tahajud, dia witirnya. Ini hamba ibadahnya Masya Allah bagus. Ada juga hamba Allah yang luar biasa di dalam berzakat, rapih cakep zakatnya. Begitu juga hajinya, umrohnya, puasanya. Intinya ada orang yang ibadahnya Masya Allah. Amal itu dibawalah oleh malaikat hafazah menuju ke langit. Naiklah di langit pertama, lolos amalan itu, dipuja-puji oleh malaikat langit pertama. Ini hamba cakep amalnya, ini hamba luar biasa sekali amalnya. Begitu malaikat di langit pertama memuji amalan ini hamba, dikawal lagi oleh malaikat banyak menuju langit kedua, pun juga lolos, dipuja, dipuji, dikawal. Amalan ini luar biasa. Singkatnya, langit ketiga lolos, keempat lolos, keempat lolos, kelima lolos, masuklah langit keenam. Semuanya tidak ada yang tidak muji amalan orang ini, dipuja-puji. Namun pas masuk langit keenam, ini amalan nih yang ada cahayanya kayak cahaya matahari, saking terang cakepnya, luar biasa ibadahnya. Di langit keenam itu security door bunyi, pintu pengaman. Dia bunyi itu di langit keenam, nit di langit keenam. Amalan itu bunyi. Kata malaikat langit keenam, ini enggak boleh terus. Orang amalnya cakep. Kata malaikat hafadzah, ini bagus, wudunya cakep, sholatnya cakep. Kata malaikat langit keenam, enggak bisa. Enggak bisa. Ini masalahnya pintu pengaman bunyi. Ini berarti amalan orang ini emang menurut kamu bagus, tapi ini ada pengaman, hati urusannya, enggak bisa. Sampailah pada akhirnya malaikat yang di langit keenam, qifu, udah berhenti. Wadribu bihadzal amal wajha sahibi, buang aja ke muka yang ngerjain, lemparin udah, enggak usah. Orang cahayanya banyak, iya, Anda tidak salah, Anda bagian mencatat dan membawa. Tapi ini ada urusan ini, orang ini gak beres hatinya, makanya bunyi. Emang apa?
Saya ini malaikat penjaga rahmat. Saya ini malaikat urusan cinta kasih. Ini orang di hatinya enggak ada sayang sama orang lain. Di hatinya enggak ada rahmah sama orang lain. Enggak ada sayangnya, enggak berbelas kasih. Padahal ajaran nabinya, di mana nabinya dia nih diutus ke muka bumi pembawa rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat bagi semesta, ajarannya rahmat, pendidikannya rahmat, segalanya membawa rahmat. Dan dia emang kalau sholat begini, tapi di hatinya enggak ada rahmat, enggak ada sayang sama makhluk Allah. Maka orang yang di hatinya enggak ada cinta kasih, sulit amalnya diterima sama Allah, walaupun bagusnya kayak apa. Apatah lagi amalannya kagak bagus. Amalnya bagus, ibadahnya cakep, tapi hatinya enggak cakep, enggak diterima. Jadi sayang ini sama binatang, sayang sama tumbuh-tumbuhan, sayang sama batu-batuan, sayang sama hewan, sayang sama manusia, kudu ada sayang. Imam Ghazali ini pengarang kitab-kitab, lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505, artinya umur 55 tahun meninggal dunia. Waktu Imam Ghazali wafat, 3 hari sesudah Imam Ghazali wafat, dimimpi oleh seorang muridnya ngimpi. Ditanya di dalam mimpi itu, ya Aba Hamid, ma fa'alallahu bik? Imam Ghazali diperlakukan apa sama Allah di alam kubur? Begitu. Ditanya, diperlakukan apa sama Allah di alam kubur? Kata Imam Ghazali menjawab, alhamdulillah ghafarallahu li. Alhamdulillah Allah udah ampuni saya punya salah. Saya diampuni dan saya dapetin nikmat di kubur. Ditanya, limada? Emang apa? Bisa bima ghafarahu, bima ghafaralak. Apa sebab apa Allah ampuni engkau sampai engkau kuburannya enak? Bidubabin, gara-gara laler. Kata Imam Ghazali, laler. Saya sayang sama laler, maka sebab itu saya dapat ampunan. Emang gimana ceritanya? Jadi waktu saya ngarang kitab, kan saya pakai kolam. Tapi zaman dulu tuh nulis pakai kolam, pakai tinta. Ada tempatnya tuh tintanya. Wadah disebutnya orang-orang Sunda mangsi gitu. Tinta ditoto tuh,
nulis, totol nulis, itu udah enak yang saudara punya, udah tinggal ada di dalam. Ini mah tinta tuh sama isinya terpisah zaman dulu. Akhirnya waktu saya mau nulis ada laler di tempat tinta. Saya bilang kayaknya laler ini haus. Ya udahlah, gua istirahat dulu nulis, kasihan biar dia minum dulu. Biar dia minum dulu. Maka saya tidak masukin kolam saya ke tempat tinta. Nunggu sampai laler itu terbang. Setelah laler itu terbang, baru saya ngambil tinta lalu saya nulis. Kata Imam Ghazali, berkat itu tuh dosa saya diampuni, kuburan saya jadi luas, karena ada saya sama laler. Laler doang tuh bisa nyelamatin saya sama binatang. Saya sama binatang, saya begitu. Dalam hadis banyak diceritakan ada seorang pelacur masuk surga gara-gara ngelihat anjing kehausan. Dia pengen minum, lihat anjing kehausan, buat anjing paruan. Sayang sama binatang aja, cinta kasih Allah datang sama dia, bisa masuk surga, dapat rahmat dari Allah. Begitu sama binatang, apatah lagi sama orang. Sama orang kudu sayang. Hatta sama tukang mabuk kudu sayang. Kita doain biar dapat hidayah. Hatta sama orang kafir kudu sayang. Islam tidak mengajarkan membunuh orang tanpa sebab. Tidak boleh. Begitu Islam. Tidak ada. Bila terjadi perang karena Islam diserang, maka mau tidak mau membela diri. Itu ada. Mau perang mana aja, perang Badar, perang Uhud, karena diserang, maka adalah membunuh. Tapi sengaja-ngaja bunuh orang nggak boleh. Karena Islam ini agama sayang. Dalam satu hadis awaliyah yang sangat masyhur, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang pasti akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya yang di langit sayang sama dia. Begitu malaikat rahmat nih sayang sama kita. Kalau kita punya jiwa rahmah, sayang sama orang, kudu sayang. Ada orang nanya alamat aja, mana rumahnya Bang Udin? Gua bukan orang kampung sini. Begitu jawabnya. Nanya doang, bagi duit kagak apa-kagak. Pelit banget sama orang. Ada yang jawabnya sebelah sono, kata yang sono sebelah mari katanya. Jawab aja, apa susahnya? Jangan buruk sangka. Yang baik, kalau kita digituin gak mau, maka jangan sama orang lain begitu. Kalau kita nggak tahu, kita jawab nggak tahu. Kalau kita tahu, mana Bang Udin banyak, ada yang Bang Udin botak, ada yang Bang Udin pincang, ada Bang Udin bengkel, tanya Bang Udin mana ini? Begitu.
Bang Udin botak, oh botak. Jadi kita harus sayang sama orang. Sayang sama orang kafir aja kita kudu sayang, sianan. Jangan nggak sayang, apalagi sama keluarga, sama anak, sama bini. Anak tidur bangunin, jangan nggak sayang. Kasihan sama sayang beda. Kalau kasihan karena nafsu, kalau sayang karena agama. Ada anaknya tidur siang, pulangnya malam jam 1, nggak dibangunin subuh, namanya kasihan bukan sayang. Kalau sayang nggak begitu, bangun sholat subuh dulu, habis sholat subuh tidur lagi, namanya sayang. Kalau didiemin itu nggak benar, sama dengan ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya senang kalau anak saya kau masukin ke neraka, karenanya saya nggak bangunin, biar dia dimasukin ke neraka aja mangkau. Itu namanya nggak sayang. Kalau sayang bangunin, harus ada sayang. Sama orang tukang mabok doain, biar dapat hidayah, biar dapat hidayah. Sayang. Begitu. Ada orang ibadahnya bagus, di langit ke-6 mentok, gara-gara enggak sayang. Innahu kana la yarhamu insanan qat. Dia enggak ada sayang, enggak ada sayang. Dan kita kudu sayang sama orang lain, nyelamatin. Sayang ini nyelamatin. Begitu sama binatang, binatang bisa nyebabin kita masuk neraka. Dalam hadis yang sahih, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habisatha. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia piara kucing, dilepas kagak, dikasih makan kagak. Kalau kita demen miara binatang boleh, burung silahkan piara burung yang bagus-bagus, jalak bali boleh, apalagi lovebird boleh. Burung darat jangan, kalau burung darat menyebabkan miskin. Lihat yang piara-piara burung darat tuh nggak ada yang kaya, tambah susah hidupnya. Jangan kalau burung darat, jangan piara, miskin. Lihat yang piara-piara burung darat, nggak ada yang kaya, nggak ada, nggak usah. Burung darat itu merusak kotorannya. Ini talang nih, talang dari seng, bolong, tainya panas. Burung darat depan bisa rusak seng itu, asbesnya rusak burung darat. Dan rasanya kotorannya burung darat itu rasanya sepet. Kalau nggak percaya pulang aja cobain. Kalau nggak percaya, kalau saya sih percaya. Orang di kitab ditulis oleh ulama, saya mau percaya aja sama ulama. Percaya yang ulama tulis, ya kita percaya. Tuh begitu. Jadi kalau saudara nih kulit kambing gitu, pengen dibikin beduk, pengen bikin sejadah, bagaimana cara ngilangin lendirnya? Pakai tai burung darahnya, ngegosoknya tuh lebih cepat bersihnya. Nanti habis itu dibilas dah, lebih cepat. Tuh begitu. Tara nyamak namanya. Enggak apa-apa nyamaknya pakai tai burung darah, enggak apa-apa. Sebab dia bakal kesep dia. Tuh begitu. Kalau burung lain silakan ente piara, enggak apa-apa, bagus. Begitu. Burung begitu. Mau ayam kayak ayam pelung, boleh piara, bagus.
Tapi ada peraturan, miara ikan, miara burung, kasih makan. Kalau miara doang nggak ngasih makan, dosa. Begitu, bakal bisa masuk neraka. Ada orang rajin ibadah masuk neraka gara-gara punya kucing. Dilepas kagak, dikasih makan kagak. Kalau nggak mau ngasih makan, lepas, biar Allah yang ngasih makan. Begitu. Tapi kalau kita pengen piara, ya kasih makan, kudu sayang sama binatang. Jangan enggak, begitu. Enggak boleh enggak sayang. Begitu. Ini kudu ada rahmat. Sayang ini penting. Kudu sayang. Sebab amal kita enggak nembus ke langit kalau enggak ada rahmat. Kudu sayang. Jangan sampai kita ada orang susah girang. Ini zamannya, namanya zaman akhir. Zaman di mana kebahagiaan orang lain bisa jadi menjadi problem bagi kita. Susah bagi kita. Kesusahan kita bisa jadi problem bagi orang lain. Kesenangan kita bisa jadi problem bagi orang lain. Kita nggak boleh ada benci sama orang. Ada orang masuk jurang, ya kita kudu kasihan. Kudu kasihan. Ada orang kena musibah, ya kita kudu kasihan. Harus ada rahmah di dalam hati. Kudu ada sayang. Irhamu man fil ardi. Sayangi yang ada di bumi. Siapa aja yang kita bisa sayang, tentu kasih sayangnya berbeda-beda. Tidaklah sama. Ada orang kucing-kucing aja. Begitu, sampai akhirnya gara-gara sayang sama kucing dikasih rezeki banyak sama Allah. Dia dagang nasi kucing. Nasi apa? Nasi kucing. Halal apa haram itu ya? Hah? Ya halal, judul doang. Nasinya dikit sama kucing. Dikit. Kudu sayang sama binatang, kudu sayang sama binatang. Enggak boleh enggak sayang, apalagi sama manusia. Hatta ada orang mabuk, kita doain biar dapat hidayah. Kita nasihatin, lebih-lebih teman kita nasihatin. Jangan kita musuhin. Jadi yang namanya patok, ini patok tiang. Kalau pengen kecabut, dipegang-pegang, digoyang-goyang, baru nyabutnya gampang. Bener nggak? Kalau ada orang tukang mabok, begitu, dideketin, dinasehati, biar berhenti. Begitu, berhenti. Ini rahmah, ini ajaran. Inni lam ub'as la'anan bal bu'istu rahmatan. Kata Nabi, aku tidak diutus ke muka bumi untuk melaknat, akan tetapi aku diutus dengan membawa cinta kasih, sayang. Dan kita perlu memiliki sayang sama semua orang. Sayang, termasuk sayang kalau ada imam sholatnya salah, 2 rakaat salah, jangan didiemin, biarin dah dia mau ustad. Ya jangan juga orang dia lupa, diingetin. Kalau begitu tuh namanya kagak sayang.
namanya nyeburin orang. Kalau ada yang salah ingetin subhanallah, begitu. Namanya sayang. Begitu sayang. Jadi sayang ini adalah yang penting sekali daripada ajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara cinta kasih, sayang. Ini perlu ada, dan ini yang menyebabkan amal kita enggak bisa naik ke langit. Keenam, udah gugur bila di hati kita tidak ada sayang. Maka muslim yang baik hendaknya berupaya sekuat tenaga untuk kita menyayangi hamba-hamba Allah, lebih-lebih orang yang kena musibah banjir bandang, lahar panas, begitu kebanjiran. Ya, kita kudu kasihan, kita kudu sayang. Begitu, jangan kita kira mampus lu, jangan. Begitu, dia naik mobil, ada motor nyalip, itu yang benar hati kita, mampus lu, jangan. Kalau saudara kita mampus beneran, nyesel. Kita sayang dah, mungkin dia keluarganya lagi sakit, lagi buru-buru, begitu aja. Begitu, jangan dibikin susah. Begitu. Jadi kita ini kudu sayang sama semuanya. Jadi jangan yang negatifnya, yang bagusnya aja. Husnudzon, kita kudu baik sangka, sehingga muncul kita sayang sama orang. Jadi rasa sayang ini, ada orang pengen belajar sama kita, bang, ajarin saya tahlilan, saya buat ziarah ke kuburnya sama bapak. Kata kita, ora bisa, ntar lu saingan gua lagi. Ini namanya enggak sayang. Ajarin, kalau bisa enak, nggak bisa pokoknya gua aja. Waduh, alamat celaka. Waktu tetangganya mati, dia doain, bagus, wong doanya bagus. Waktu kita mati, kagak ada yang doain, kagak ada yang bisa, gara-gara kagak diajarin. Begitu, ajarin aja. Kalau yang bisanya banyak, enak. Begitu. Jadi kita sakit, kita mati, ada yang doain, kan bagus. Begitu, sayang aja, sayang. Begitu. Jadi rahmah adalah yang pertama-tama kali ditanamin di dalam hati. Kudu ada sayang sebisa kita. Dan bentuk sayang tentu tidaklah sama pada tataran teknis. Orang tua yang nyuntik anaknya ke dokter bukan benci, bukan. Kan anaknya jadi kelojotan disuntik, bukan benci, sayang, biar sembuh enak. Begitu. Jadi sayang itu macam-macam bentuknya. Begitu, bukan berarti orang tua yang kayak begitu enggak sayang. Orang tua masukin anaknya ke jadi abri, begitu, masuk ke rinda, tiarap, ini kan orang tua yang enggak sayang. Enggak, itu sayang. Emang begitu. Jadi bentuk sayang itu macam-macam. Yang penting seorang muslim yang baik harus memiliki rahmah. Karena ajaran Islam ini rahmatan lil alamin, bukan sekedar rahmatan lil muslimin, bukan rahmat bagi pemeluknya, tapi Islam ini bagi seluruh dunia
mendapatkan rahmatnya daripada kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka rahmat adalah ajaran yang paling tinggi. Tidak perlulah kita punya ilmu banyak, yang penting kita punya ilmu sedikit, diamalin. Rahmah, amalin yang kita bisa, dan ini akan memberikan banyak dampak kebaikan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Maka orang yang ibadah, biar kata ibadahnya bagus kayak apa, bila tidak ada rahmah, cinta kasih, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, biar bagus kayak apa puasanya, kalau tidak ada rahmah, berat langit ke-6 aja amalnya ditolak oleh malaikat. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, begitulah ibadah-ibadah yang lainnya. Bila tidak ada rahmah di dalam kita punya hati, maka berat untuk diterima. Karena rahmat ini penting, rahmat ini, dan kita pun masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup hari-hari kita selama di alam dunia ini, yang dicari cinta kasihnya Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, amal kita sedikit pun akan menyelamatkan kita. Tapi kalau Allah tidak sayang sama kita, biar sebanyak apapun amal kita, sulit untuk bisa nyelamatin kita. Maka rahmat harus menjadi program dasar seorang muslim. Ajarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk Allah. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan, sampah ke laut? Karena rahmat dari ajaran Islam. Kenapa kita enggak boleh nebangin pohon sembarangan yang akibatnya menjadi hutan gundul banjir? Karena Islam menanamkan rahmat. Kenapa kita tidak boleh itu pakai bom kalau kita mau ngambil ikan di laut? Karena Islam mengajarkan rahmat. Sampai pada persoalan menyembelih, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda syufratahu inda dzabh. Allah menggariskan kebaikan cinta kasih kepada apapun. Bila Anda menyembelih, baguskan cara penyembelihannya sebagai bentuk sayang sama binatang. Maka Idul Adha kemarin, kalau kita memotong kambing, goloknya yang tajam. Untuk apa? Demi sayang sama binatang. Goloknya yang tajam. Bukan tajam doang, cara motongnya, jangan goloknya diacung-acungin. Ngeri juga dia. Begitu, enggak begitu namanya, dia enggak ngaji. Di goloknya perlu diumpetin di belakang. Itu kambing kagak lihat kalau kita bawa golok, baru lihat pas udah nempel di lehernya dia. Itu namanya sayang. Begitu goloknya dia ngacung-ngacungin, jangan. Begitu juga kaki kambingnya, jangan diikat semua, empat-empatnya dipegang. Nah, ini enggak sayang sama binatang. 3 aja, kaki kanan belakang lepas, jangan semuanya. Nah, ini kagak ngaji cinta kasih. Kata kambing kejem amat nih orang.
biar kaki satu buat berontak-berontak dan ini mompak cepat keluar darah dan bakal gurih daging kambingnya. Begitu namanya sayang. Juga jangan dikumpulin, dikasih pisah jarak antara yang disembelih sama yang kagak. Itu mah dikumpulin cuma dialingin doang pakai tirai. Kambing ini teriak be, yang ono, waduh gua nasibnya bahaya ini. Jangan. Lihat tuh khitanan masal, diamalin. Ada anak 100 di khitan, tempatnya kayak gini, khitannya di sono no. Di dalam tuh, yang gak di khitan 99 di sini. Ya kedengeran nama dia. Kata yang di sono tuh yang disunat, ampun sakit, ngapa dibuntungin? Ya yang 99 kabur semuanya gara-gara enggak rahmah. Jangan dipisah. Sunatnya di mana? Di sini tempatnya. Anaknya disuruh sono di rumah sebelah, tutup rapat, kasih film kartun Ipin Upin yang sampai sekarang tuh nggak ketahuan siapa nama bapaknya sama ibunya. Ipin Upin tuh sampai sekarang nggak tahu. Kali ente tahu, saya nggak tahu namanya siapa itu Ipin Upin tuh bapaknya. Itu begitu. Kakaknya tahu kakaknya, Kak Ros namanya. Begitu. Ini bapak ibunya ini yang gak tahu ini. Umpetin, biarin dia nyengir tuh bocah yang udah dipotong, disunat, pindahin langsung bawa pergi. Jadi nggak tahu dia, pokoknya ketawa-ketawa, nonton unyil, nonton ini, ambil satu. Jangankan 100 yang dihitan, 1000 cepet. Begitu. Kenapa? Karena nggak tahu. Begitu. Ini mau tempatnya dialingin dikit doang, teriak, ampun, ampun ya, yang ini kabur udah kabur. Begitu. Jangan tahu binatang tuh mana yang mau disembelih, mana yang tidak. Nggak boleh dengar suaranya. Sampai darahnya habis motong pun kudu disiram dulu, biar nggak lihat ada darah. Jangan dia ada begitu. Ini namanya rahmah. Jadi inilah ajaran agama, menanamkan tentang rahmah, diajarin. Dan cinta kasih inilah di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ibadahnya kayak apa? Kalau tidak ada rahmah, berat diterima. Meski kita amaliyahnya sedikit, bila ada rahmah di hati, maka ini diterima sama Allah. Ya tentu kita berdoa, moga-moga Allah ditanamkan di hati kita rasa sayang kepada hamba-hamba Allah, sehingga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita doa saja. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah di tahun baru Hijriah ini. Moga semua harapan dan cita-cita kita, keinginan-keinginan kita yang baik-baik, semuanya Allah wujudkan. Hidup kita makin berkah dunia dan akhirat.